Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba aku tuh dengar kabar bahwa Pak Su tuh kecelakaan di tempat kerja. Kalian pasti tahu perasaan aku waktu dengar kabar kayak gitu. Pokoknya antara kaget, terus khawatir juga, dan masih bingung kenapa kok bisa kecelakaan. Sebenarnya Pak Su juga pas ngabarin tuh dia bilang nggak apa-apa, tapi pas aku tanya dia lagi di mana, katanya lagi di rumah sakit, dan makin panik aja aku ya. Kalau misalkan dia nggak apa-apa ya kenapa dia harus di rumah sakit? Nah ini posisi aku lagi prepare ya guys, aku mau jalan ke rumah sakitnya. Ini tuh pagi-pagi sekitar jam 7-an. Ini anak aku juga aku bawa, soalnya kata Pak suami dia masih di IGD. Jadi kemungkinan masih bisa bawa anak kecil karena anak aku nggak ada yang jagain juga. Tetangga juga pada nganter anak sekolah. Ini juga aku masih positive thinking aja. Nanti abis dari IGD kita langsung pulang. Jadi sekalian jemput Pak suami. Tapi tiba-tiba pas di jalan Pak suami tuh ngechat katanya dia udah dipindahin ke ruangan. Jadi yang bikin aku bingung tuh anak aku bakal dititip di mana. Dan akhirnya anakku tuh dititip di security guys di depan. Nah di sini aku udah mulai ngerasa sedih. Jadinya ini aku nemuin Pak suami tuh sekitar setengah jaman doang ya guys. Soalnya anak aku memang dititip di depan kan kasihan ya. Mana dia tuh kan masih kecil, masih umur 2 tahun, dia belum ngerti apa-apa. Akhirnya suami aku yang ngalah, dia yang ditinggal sendirian di rumah sakit dan aku pulang bawa anak aku. Ini di jalan juga aku sambil nangis soalnya kasihan Pak suami nggak ada yang nungguin di sana, apalagi nanti sore tuh dia jadwalnya operasi. Dan akhirnya untuk sorenya itu anak aku titipin ke teteh aku. Kebetulan dia lagi kerja, aku suruh izin aja dan alhamdulillahnya dia bisa izin pulang cepet. Nah teteh aku datang sekitar setengah 4-an, aku langsung lanjut aja ke rumah sakit. Aku kesananya naik ojol ya guys. Pokoknya selama 3 hari di rumah sakit Pak suami tuh aku kesana bolak-balik pakai ojol aja soalnya biar cepet juga. Ini pas nyampe ke rumah sakit aku langsung buru-buru ke ruangan Pak suami. Soalnya operasinya tuh dimajuin katanya ke jam 4. Jadi aku tuh takut telat guys. Takutnya dia udah keburu di ruang operasi, tapi ternyata alhamdulillah dia masih ada di ruangan. Nah baru aja 10 menitan kita ngobrol, suami aku udah disuruh turun ke bawah buat operasi. Untuk operasinya itu sekitar 3 jaman ya guys. Aku skip aja. Selesai operasi itu sekitar jam 7 malam. Ini langsung aku suapin Pak suami, soalnya kasihan dia tuh puasa dari pagi guys. Ini dia tuh kelaparan banget, terus masih lemes juga. Oh ya aku sampai lupa cerita bahwa Pak suami itu kecelakaan kerjanya, si jarinya itu masuk mesin ya guys. Tepatnya itu jempol sebelah kanan. Tapi kenapa harus operasi? Karena di mesinnya tuh ada jarumnya, takutnya kan infeksi, terus takut kena pembuluh darah juga. Nah alhamdulillah ini makanannya habis, soalnya aku paksa juga buat habisin ya, biar nanti malam gak lapar. Karena habis ini tuh aku mau langsung pulang, soalnya kan tahu sendiri ya anak aku dari bayi aja sama aku, jadi nggak mungkin dia tidur sama orang lain tuh nggak bakal bisa guys, pasti dia rewel. Jadi ini Pak suami mau aku tinggal lagi. Tadi aku udah aku bawain jaketnya, terus bajunya juga udah aku gantiin, cemilannya juga udah aku sediain. Jadi tadi sekalian bawa ke sini tuh aku sekalian bawa cemilan, bawa baju, bawa semua peralatan dia ya kayak sabun juga. Dan ini sekalian aku pulang, sekalian aku bawain juga baju kotornya biar nggak numpuk, biar besok pulang tuh nggak ribet. Lanjut ini aku pamitan ke Pak suami, aku mau langsung pulang.